Nah, jadi kali ini gue tetap membahas mengenai UTBK SNBT 2024 ya. Dan materinya adalah materi turunan. Sebenarnya materi penalaran matematika ini terdiri dari berbagai materi gitu. Tapi berhubung waktunya udah mepet ya, dan gue juga ada beberapa kesibukan juga di luar membuat video ini, jadinya gue lebih fokus ke yang sulit-sulit. Kayak kemarin tuh integral, itu integral sulit, terus mengenai grafik fungsi yang apalagi lingkaran, titik singgung, itu tricky dan sulit gitu. Kalau misalnya limit itu hanya tricky dan gak sulit gue bahas, maka gue bahas yang sulit dan tricky seperti itu. Dan ada beberapa materi yang menurut gue gampang dan bisa kalian tekuni di sana gitu, rajin latihan di sana. Yaitu contohnya adalah statistika. Statistika itu gampang ya, median, modus, terus mengenai permutasi, kombinasi, pembentukan bilangan dengan kriteria atau ketentuan tertentu ya. Itu kalian bisa rajin di sana, fokuskan di sana, dan jangan sampai salah di statistika. Terus ada beberapa materi seperti aritmatika dasar ya. Aritmatika dasar gue pernah bahas juga, itu nggak sulit tapi udah terlanjur gue ketik jadi gue bahas aja. Dan ada beberapa yang sulit tapi nggak sempat gue ketik ya, gue bahas di sini sedikit ya, yaitu mengenai segitiga, dimana biasanya itu pencariannya adalah sudut ya. Segitiga itu biasanya begini, ada segitiga sama kaki ya. Segitiga sama kaki pasti ini gue namain ABC ya, segitiga ABC. Bentar. Segitiga ABC. Gue kasih tips di sini, segitiga ABC. Sudut A akan sama dengan sudut B. Ya. Sudut total segitiga ini udah prinsip banget. Sudut total itu 180 derajat. Ya. Jadi sudut A ditambah sudut B tambah sudut C itu 180 derajat. Dan ketika segitiga itu adalah segitiga sama kaki, maka kedua sudut yang berhadapan ya, itu besarnya sama. Seperti itu ya. Jadi misalnya kita diketahui sudut C, ya diketahui sudut C. Kita suruh nyari sudut A ya. Maka rumusnya seperti ini. Sudut A adalah 180 dikurangi sudut C bagi 2. Itu sudut A. Ya, seperti itu. Sudut A sama dengan sudut B, makanya dibagi 2. Terus ada segitiga sama sisi, semuanya sama. Ini nggak usah dicari, nggak usah bingung. Maka sudutnya juga sama besarnya. Berapa sudutnya? Sudut A, sudut B, sudut C itu akan sama dengan 60 derajat. Kenapa 60 derajat? Karena 180 bagi 3 sama rata 60 derajat ya. Seperti itu. Ada juga tips yang bukan tips, ada juga yang seperti ini soalnya biasanya begini. Nah, ini misalnya sudut A, ini sudut B. Sudut A ditambah sudut B itu sebesar 180 derajat. Ya, 180 derajat. Ya. Setelah itu ada yang seperti ini. Ini akan sama. Dan ini akan sama. Ini misalnya A, ini B, ini C, ini D, maka sudut A itu akan sama dengan sudut C, sudut B akan sama dengan sudut D. Seperti itu ya. Dan ketika keempatnya ditotal ya, sudut A tambah sudut B bisa dibuat seperti ini, terus ditambah sudut C tambah sudut D, sudut-sudut 180 derajat ditambah 180 derajat itu besarnya 360 derajat ya, 360 derajat kayak gitu. Jadi itu adalah tips ya untuk mengerjakan pencarian sudut gitu, besar sudut X biasanya kayak gitu tuh.
belum sempat gue bahas karena belum sempat gue ketik. Bahas mengenai materi turunan. Ya, kita langsung saja ke soal nomor 1. Ya, di sini diketahui ada fungsi f dan g. Ya, komposisi gx sama dengan fx kuadrat tambah 2. Jika diketahui bahwa g turunan 2 sama dengan 20, maka nilai f turunan 6 adalah berapa? Kita tulis dulu. G x sama dengan f x kuadrat plus 2. Ya, gue mau notice juga, soal-soal yang gue tulis ini adalah soal pilihan ganda. Ya, x kuadrat tambah 2. Kita ini ingat sebentar rumus turunan, yaitu ketika ada y ya sama dengan f x pangkat n, maka turunannya adalah berupa itu y turunan sama dengan n-nya turun ya, n-nya turun f x kali f turunan x. Jadi fungsinya diturunkan yang di dalam gitu. Jadi kita ketahui bahwa di sini kita langsung kerjakan ya. Dapat kita eksekusi bahwa g turunan x sama dengan f turunan x kuadrat plus 2, di mana turunan x kuadrat plus 2 ini adalah 2x. Ya enggak? Iya kan? 2x. Setelah itu ya, kita ambil yang diketahui di atas itu apa? Ini ya, g turunan 2 kita masukkan kan, f turunan ini 2 kuadrat plus 2, ini juga 2 kali 2, jadinya ini berapa kan udah diketahui, berapa? 20. Jadinya ini f turunan 6 ya enggak, 4 tambah 2, nah ini 4 ya. Terus kita pindah ruas ya, 20 bagi 4 seperti ini, berapa? Hasilnya f turunan 6 sama dengan 5. Begitu. Nah, kebetulan sekali f turunannya 6, jadi seperti itu ya jawabannya. Gampang kan? Gampang. Di soal nomor 2 ini terdapat persamaan x kuadrat min a min 4x ditambah a plus 6 mempunyai akar-akar yang positif. Ingat akar-akar positif. Nilai minimum dari jumlah akar-akar tersebut adalah, nah ini yang menurut gue cukup sulit. Kenapa turunan ini gue ketik gitu ya, karena ada kolaborasi gitu ya. Garis bawahi akar-akar positif ini, nilai minimum dari jumlah akar-akar tersebut adalah, wah, yang dicari adalah nilai minimum dari jumlah akar-akar tersebut gitu. Maka akar-akar positif itu kita bisa dapatkan jika dikuadratkan ya. Jadi seperti ini. Kita misalkan seperti ini. Y sama dengan x1 kuadrat, akar-akar positif x1 dan x2, biasanya gitu ya penyebutannya gini. Yang kita butuhkan apa? Yang harus kita ingat yaitu bentuk simetri. Sekali lagi, bentuk simetri akar-akar kuadrat ya. Gue udah buat tuh pembahasannya di komseris ya, gue udah buat di sana. Jadi ya, maka gue tulis pakai ini ya, seperti ini. Y bisa diperoleh dari perkalian ini, kuadrat ditambah dikurangi 2x1 x2. Ini di video sebelumnya udah gue bahas bentuk simetrinya. X1 plus X2 bentuk simetri adalah min B per A. Yang kedua X1 kali X2 bentuk simetrinya adalah C per A ya. Ini udah basic banget, harus dihafal ya. Terus selanjutnya maka kita ketahui di sini adalah A-nya 1, A sama dengan 1, B-nya sama dengan min A min 4, C-nya sama dengan A plus 6 ya. Jadi seperti ini.
kita tulis dulu min B per A ini kuadrat dikurangi 2x1 2 kali C per A ya. Berhubung A nya 1 kita langsung saja masukkan, berarti bagaimana? Min A min 4 ya, ini min juga ya, di dalam kurung gini, ini dikuadratkan dikurangi 2, C nya berapa? A plus 6. Nah min hilang ya, jadi positif, dikuadratkan A kuadrat min 8A ditambah 16 ya, dikurangi 2A min 12, jadinya A kuadrat min 10A terus ditambah 4 ini menjadi Y gini. Nah nilai minimum dari jumlah akar-akar tersebut. Nah, nilai minimum dapat kita peroleh ya. Dapat kita peroleh dari gini nih. Kalau ingat ya. F turunan X sama dengan 0. Ya. Nilai minimum maksimum kayak begitu. Ya. Ingat ya. Maka kita turunkan terhadap A. Ini 2A min 10. Ya. Maka selanjutnya ini 0 sama dengan 2A min 10. Jadinya 2A sama dengan 10, maka A 10 bagi 2 adalah 5. Ya, maka A sama dengan 5. Jadi, karena nilai minimum sudah diketahui, ini kan jumlah akar-akar tersebut. Nah, jumlah akar-akar tersebut adalah berupa persamaan ini. Persamaan ini kan? Ini dari ini kan. Nah maka ya kita masukkan A nya udah ketemu 5, jadinya 5 kuadrat dikurangi 10 kali 5 ditambah 4, 5 25. Oke, gua tulis 25 kurangi 50 tambah 4, 50 kurangi 29 adalah negatif 21 ya enggak? Screenshot dulu. Oke, selanjutnya kita berlanjut ke soal nomor 3. Nah, di soal nomor 3 ini diketahui ada fungsi fx sama dengan x pangkat 3 kurangi ax tambah 2 per 3a. Dan fx memotong sumbu x di titik x sama dengan 1. Berarti ini y sama dengan 0 ya. Potong sumbu x. Nilai maksimum fx untuk 0 dari 0 sampai 1 gitu. Hasil akhir yang kita inginkan adalah nilai maksimum gitu. Tapi terdapat kendala awal yaitu nilai A yang tidak diketahui. Tapi ada solusinya melalui Y ini, Y 0 X sama dengan 1. Jadi ada titik 1,0 nih. Potong ya. Maka bisa kita langsung masukkan bahwa di sini ketika X sama dengan 1 ya. Itu hasilnya Y-nya nanti 0, 1 pangkat 3 min A kali 1 ditambah 2 per 3A. Di sini hasilnya berapa? 0 ya. Ini 1, negatif 1 tambah 2 per 3, ini coretan ya. Sama dengan berapa? Negatif 1 per 3 gitu, samakan penyebut guys. Jadi 1 per 3A. Jadi di sini 1 per 3A sama dengan 1, maka A sama dengan 3. Seperti itu. Langsung kita masukkan ke fx. Kita bentuk nih persamaan pangkat 3-nya nih, polinomialnya ini. Jadi 3x plus 2. Ya, ini 3 kan. Nah, habis jadinya 2 ya kan? Bukan habis, tapi 1. Selanjutnya, nilai maksimum. Sekali lagi gue notice nilai maksimum itu bisa kita peroleh ya dengan mencari persamaan turunannya. Itu disama dengan 0 dan F turunan keduanya itu kurang dari 0. Kalau minimum itu F turunan keduanya itu lebih dari 0, sedangkan maksimum kurang dari gitu ya. Ini ya. Berhubung ini
sudah ditentukan titik X-nya 0 sampai 1, kita langsung masukkan saja, kita substitusikan saja langsung. Jadi F0 gitu. 0 pangkat 3 min 3 kali 0 tambah 2. Berarti hasilnya 2 ya. Terus F1 sama dengan 1 pangkat 3 kurangi 3 kali 1 tambah 2, hasilnya 0. Maka nilai maksimumnya apa? Ini. Max. Jadi seperti itu gitu ya. Jadi ada beberapa kondisi tertentu yang bisa langsung substitusi karena ditentukan intervalnya. Sedangkan ketika kita mencari titik maksimum dari persamaannya bisa melalui ini. Nah, udah gue kotakin ya. Di soal nomor 4 ini diketahui bahwa fx sama dengan 3x pangkat 3 dikurangi 8x pangkat 2 dikurangi 6bx tambah 22 sama dengan x min 2 gx plus 2b, maka g min 1 adalah gitu. Kita cari gx-nya. Sini ya, kita lihat ya. Cara pengerjaannya, ini ada x min 2. X min 2. Di sini ada kendala b yang belum kita ketahui. Nah, untuk mencari b bisa kita nolkan ibaratnya ya. Kita triknya gitu. Kita nolkan, hasilkan 0. Maka x min 2 untuk menghasilkan 0, x-nya harus 2. X-nya harus 2, maka kita langsung substitusikan x yang harus 2 ini. Jadi seperti ini. 2 pangkat 3 dikurangi 8. 2 pangkat 2 kurangi 6b2 tambah 22 ya. Nah, di sini 2 min 2 g2 tambah 2b ya. Maka ini 3 2 3 8 kali 3 berapa? 24. 4 kali 8 berapa? Sama dengan 32 kurangi 12b tambah 22. Nah, ini kan tinggal 2b saja ya. 24 tambah 22 dulu, jadinya 46 kurangi 32. Berarti hasilnya 14 ya kan? 14 min 12b. Langsung aja, ini 14b sama dengan 14, maka b sama dengan 1 gitu ya. Jika makanya tulis ya. Masukkan b sama dengan 1-nya terhadap ini. Kita langsung substitusikan kan, berarti f min 1, b-nya 1 ya, ingat b-nya 1. Maka 3 min 1 pangkat 3 kurangi 8 min 1 pangkat 2 kurangi 6, 1 nggak usah ditulis ya, tambah 22 ya. Di sini min 1, ini kan min 2, di sini g min 1 tambah 2, ini 1 nggak usah ditulis ya, b nya 1. Ini hasilnya negatif 3, ini negatif 8, ini positif 6 tambah 22 ya. Kita hitung sama-sama. Negatif 3 negatif 8 jadinya negatif 11. 6 tambah 2 jadinya 28. 28 kurangi 11. 28 kurangi 11 17. Oke. 17 kalian 17 kurangi 2 jadinya berapa? 17 kurangi 2 jadinya 15. Nah, jadi ini negatif 3 G min 1, ini 15, maka G min 1 hasilnya adalah negatif 5. Jadinya seperti itu. Mudah bukan? Mudah-mudahan bisa ya. Screenshot. Nah, di sini nih nilai maksimum fungsi fx ya, untuk x lebih dari sama dengan 1 gitu. Nggak ada pengetahuan lain, hanya ini gitu. Jadi kita cari-cari dari sini saja ya, dari konsep ini ya. Kita langsung f turunan x nya berapa? Negatif 3x pangkat 2 tambah 21 per 2 kali 2x kurangi 36 gitu ya, hasilnya 21. F turunan keduanya jadinya berapa?
min 6x ditambah 21. Begitu ya. Astaga, ini 0 ya. Ya Allah. Ini 0 dah. Semua persamaan sudah kita bentuk turun-turunannya. Sekarang kita cari akar-akarnya di F turunan pertama. Ya, dengan cara gini nih. Ini 3x rather tambah 21x kurangi 36. Ini sama dengan 0. Biar lebih mudah, ini dibagi 3 semua. Dibagi negatif 3 dah. Bagi negatif 3 gitu ya. Jadinya x kuadrat negatif 7x. Ini jadi positif 36 bagi 3 12 ya kan, sama dengan 0 gitu. Jadi x min 3 sama x min 4 gitu ya. Jadi x sama dengan 3 atau x sama dengan 4. Setelah itu kita cari titik nilai maksimum untuk x lebih dari sama dengan 1. Nah, ini kan semua x-nya ini lebih dari sama dengan 1. Ya kan? Kita cari nilai maksimumnya. Kita cari langsung maksimumnya. Kita masukkan di turunan kedua. Ya, min 6 kali 3 tambah 21. Negatif 18 tambah 21 sama dengan berapa? 3 ya. Terus selanjutnya 4. Negatif 6, 24, 21. 24 tambah 21 negatif 3. Begitu. Nah, ini nih kendalanya. Adalah tidak ada pilihan jawaban. Tapi pilihan gandanya itu jawabannya adalah nilainya negatif semua ya. Dan ada pilihan ganda yang jawabannya benar adalah di sini adalah negatif 27. Begitu, negatif 27. Kenapa bisa dapat negatif 27? Kenapa jawaban yang benar negatif 27? Kita lihat ya. Prinsip nilai maksimum pada sebuah fungsi polinomial gitu. Untuk x lebih dari sama dengan 1 nih. Nilai maksimum diperoleh ketika f turunan kedua x ya itu kurang dari 0. Kita lihat di sini nilai maksimumnya emang ini ya, jika kita lihat. Tapi secara definisi untuk nilai maksimum untuk persamaan polinomial di atas itu prinsipnya adalah ketika hasil turunan ini kurang dari 0, maka ini adalah nilai maksimumnya. Oke, mengerti sampai sini? Maka kita langsung masukkan, kita pilih nilai 4 ini, x sama dengan 4 yang kita pilih ya. Adalah ketika x sama dengan 4 ya, kita substitusikan. fx-nya ditulis dah. Sama dengan di sini fx-nya gua tulis dulu. Negatif x pangkat 3 tambah 21 per 2x kuadrat min 36x plus 13. Nah, gitu ya. Kita langsung di sini f4 negatif 4 pangkat 3. Negatif itu negatif loh hasilnya. Bagaimanapun, nggak peduli kuadrat ya. Min 36 kali 4 plus 13. Wah, hitungnya kok sulit gitu. Kita cari tips and trick gitu. 4-nya dikeluarkan, bro. Jadinya ini 4 pangkat 2 tambah 21, ini 2, ini 4. Ini 36, ini tambah 13. Ini jadinya berapa? Ini jadinya negatif 16. Ini jadinya berapa? 2. Ini jadinya berapa? 42. Ya, 4236. Karena sama-sama negatif, kita jumlahkan terlebih dahulu, jadinya negatif 52. Negatif 52 sama 5 ditambah 42 berapa jadinya? Negatif 10 ya. Negatif 10. Nah, negatif 40 tambah 13 berapa? Jadinya 20.
27. Begitu. Benar nggak tadi jawaban? Kunci jawabannya negatif 27. Benar. Gitu. Screenshot ya. Nggak tahu dia jelas apa enggak. Screenshot. Oke, jadi sekian materi turunan dan juga agak kesepel sedikit materi segitiga mengenai sudut-sudut itu. Oke, jadi selamat belajar.